Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan tema faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri, yaitu di dalam materi tersebut ada faktor eksternal dan faktor internal. Sebelum saya melanjutkan pemaparan materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Ibnu Ruslan, dan di sebelah kiri saya ada Wardah Hafiza, dan di sebelah kanan saya ada Citra Melasari. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita tahu, perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Namun, tidak selamanya perdagangan luar negeri dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Sangat memungkinkan terjadi masalah atau hambatan yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang terlibat di dalamnya. Berhasil tidaknya kegiatan perdagangan tersebut dilakukan tergantung dari kemampuan ekspor dan impor dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, sehingga transaksi perdagangan dapat ditingkatkan. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Proses ini melibatkan pengiriman produk ke negara lain dengan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor memberikan banyak manfaat, seperti membuka peluang pasar baru dan meningkatkan pendapatan negara melalui devisa. Di sisi lain, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk digunakan di dalam negeri. Kegiatan ini tidak dapat dihindari, karena tidak semua barang yang dibutuhkan dapat diproduksi secara lokal. Impor dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen dan industri, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan bagi produsen dalam negeri yang harus bersaing dengan produk luar yang mungkin lebih murah atau berkualitas lebih baik. Nah, kegiatan impor dan ekspor ini memberikan dampak terhadap perekonomian. Ekspor dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan impor dapat mengurangi cadangan devisa jika tidak dikelola dengan baik, yang dapat menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang seimbang dalam mengelola ekspor dan impor, seperti pembatasan jumlah barang yang diimpor atau memberikan subsidi untuk produk ekspor. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri memiliki beberapa tujuan penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari perdagangan luar negeri. Yang pertama, memperluas pasar. Salah satu tujuan utama perdagangan luar negeri adalah untuk memperluas pasar bagi produk dan jasa. Dengan menjangkau konsumen di negara lain, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan keuntungan mereka. Yang kedua, mendapatkan barang yang tidak diproduksi secara lokal. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, keuntungan dari spesialis. Negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dengan fokus pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan lebih efisien. Yang keempat, transfer teknologi dan inovasi. Melalui perdagangan internasional, negara dapat mengakses teknologi modern dan inovasi yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri lokal. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Perdagangan luar negeri dapat membantu menjaga stabilitas harga produk di pasar domestik. Dengan adanya akses ke pasar internasional, fluktuasi harga dapat diminimalkan. Yang keenam, peningkatan pendapatan negara. Melalui ekspor, negara dapat meningkatkan pendapatan dari devisa yang penting untuk pembangunan ekonomi dan investasi dalam infrastruktur serta layanan publik. Secara keseluruhan, perdagangan luar negeri berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara, memperkuat hubungan antar negara melalui kerjasama ekonomi.
Perdagangan luar negeri ini seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan yang dapat mengganggu arus barang dan jasa antar negara. Berikut adalah beberapa hambatan utama dalam perdagangan luar negeri. Yang pertama ada hambatan tarif. Hambatan tarif ini adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Tarif ini dapat membuat barang asing menjadi lebih mahal sehingga mengurangi daya saing produk tersebut di pasar domestik. Kebijakan ini seringkali diterapkan untuk melindungi industri lokal dari persaingan luar negeri. Yang kedua, ada hambatan non-tarif. Selain tarif, ada juga hambatan tarif yang mencakup berbagai regulasi dan kebijakan yang membatasi impor tanpa mengenakan pajak. Contohnya termasuk kuota impor, standar kualitas, dan persyaratan administratif yang rumit. Yang ketiga, ada faktor keamanan. Kondisi keamanan di suatu negara juga dapat menjadi hambatan perdagangan. Ketidakstabilan politik atau konflik dapat mengurangi minat investor dan pelaku bisnis untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas perdagangan luar negeri serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Halo guys, kali ini kita akan memasuki materi faktor eksternal perdagangan luar negeri. Ada apa aja sih dalam faktor eksternal perdagangan luar negeri? Yuk kita lihat. Perdagangan luar negeri merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain. Kegiatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal menunjuk pada kondisi di luar negeri yang dapat mempengaruhi perdagangan suatu negara. Berikut beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perdagangan luar negeri. Yuk kita lihat di materi faktor eksternal kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perdagangan luar negeri. Resesi ekonomi global misalnya dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa dari suatu negara sehingga mengurangi volume perdagangan. Sebaiknya pertumbuhan ekonomi global dapat meningkatkan permintaan dan mendorong ekspor. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi perdagangan. Penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dapat membuat barang ekspor lebih murah dan meningkatkan daya asing. Namun, hal ini juga dapat mempengaruhi impor lebih mahal. 2. Kita memasuki materi faktor kebijakan perdagangan internasional. Faktor kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan oleh suatu negara lain dapat mempengaruhi arus perdagangan suatu negara. Tarif dan kuota impor yang diterapkan oleh negara mitra dagang dapat mengurangi volume impor dan meningkatkan harga barang impor. Perjanjian perdagangan bebas dan organisasi perdagangan internasional seperti World Trade Organization atau WTO juga dapat mempengaruhi perdagangan dengan menciptakan aturan dan regulasi yang mengatur perdagangan internasional. Kita memasuki materi yang ketiga. Materi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi perdagangan luar negeri dengan menciptakan peluang baru dan memunculkan tantangan baru. Peningkatan teknologi, transportasi, dan komunikasi dapat mempermudah dan mempercepat proses perdagangan internasional, yaitu ada e-commerce dan platform. Digital juga telah mengubah cara perdagangan dilakukan, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu ada faktor kondisi politik global. Kondisi politik global ini dapat mempengaruhi perdagangan luar negeri dengan menciptakan ketidakpastian dan risiko konflik politik, perubahan rezim politik, dan ketidakstabilan politik di negara mitra dagang.
mitra dagang ini dapat mengganggu arus perdagangan. Arus perdagangan, sanksi ekonomi, dan embargo juga dapat mempengaruhi perdagangan dengan membatasi akses pasar dan mengurangi volume perdagangan. Selanjutnya, guys, kita memasuki materi yang kelima. Materi yang kelima ini ada faktor alam dan bencana alam. Faktor alam dan bencana alam juga dapat mempengaruhi perdagangan luar negeri. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir dapat mengganggu produksi dan distribusi barang, serta merusak infrastruktur perdagangan. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi, pertanian, dan sumber daya alam yang berdampak pada perdagangan internasional. Jadi guys, ya tentu sudah jelas ya, faktor alam dan bencana alam sangat mempengaruhi jalannya infrastruktur perdagangan dan produksi dan distribusi. Selanjutnya kita memasuki poin yang keenam, permintaan global. Permintaan global terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dibuat mempengaruhi negara, dapat mempengaruhi volume perdagangan. Peningkatan permintaan global terhadap produk ekspor dapat meningkatkan volume perdagangan dan pendapatan negara. Sebaiknya penurunan permintaan global dapat mengurangi volume perdagangan dan pendapatan negara. Jadi tentu saja sudah jelas ya guys, dari faktor perdagangan luar negeri ini bisa kita lihat dari ke 6 poin tersebut, faktor eksternal memiliki pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar ini terhadap perdagangan luar negeri. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi para pelaku bisnis dan pemerintah dalam merumuskan strategi perdagangan yang efektif. Dengan memahami faktor-faktor ini, para pelaku bisnis dapat mengantisipasi resiko dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan daya saing dan meraih keuntungan. Meraih keuntungan ini, pemerintah juga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan perdagangan luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas faktor internal. Masalah bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Di antaranya, yang pertama, persiapan teknis. Secara garis besar, persiapan teknis yang harus dilakukan oleh eksportir dan importir terkait dengan kegiatan ekspor impor berupa A. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau izin usaha dari Kementerian Teknis atau lembaga pemerintahan non-kementerian atau instansi. Yang B. Tanda daftar perusahaan. Yang C. Nomor pokok wajib pajak. Yang D. AP atau API atau angka pengenal ekspor atau angka pengenal impor. Yang E. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dokumen pengapalan, dokumen pelengkap terkait dengan perizinan dan instansi terkait. Dalam perkembangannya dewasa ini, kendala persiapan teknis terkait perizinan dari instansi terkait sudah dapat terpecahkan karena adanya kemudahan dalam proses pengurusan dokumen secara online dan telah terkoneksi dengan beberapa instansi pemerintah dan terintegrasi dalam Indonesia National Single Window atau INSW. Yang kedua, kemampuan transaksi perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan kegiatan perdagangan yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, keberhasilan transaksi ekspor dan impor sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan dasar-dasar transaksi impor mengenai cara pembayaran, tata cara pelaksanaan atau prosedur ekspor impor, pengisian dokumen PEB atau pemberitahuan ekspor barang, atau PIB, pemberitahuan impor barang, dan peraturan-peraturan larangan dan pembatasan baik di negara eksportir ataupun di negara importir. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hambatan terkait kemampuan pemahaman transaksi luar negeri dapat diatasi dengan mengakses informasi
yang tersedia di internet, mengikuti pendidikan dan pelatihan ekspor-impor, atau dapat meminta bantuan pihak ketiga seperti freight forwarder dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan untuk membantu proses ekspor dan impor. Yang ketiga, pembiayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pasar cukup besar. Hal ini disebabkan kondisi Indonesia terutama yang berkaitan dengan geografi, iklim, penduduk, flora, dan fauna, ekonomi, transportasi, baik yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada peningkatan kegiatan ekspor. Dengan potensi yang dimilikinya, idealnya Indonesia dapat mengembangkan ekspor lebih optimal sehingga dapat mendukung proses percepatan pembangunan ekonomi nasional. Masalah pembiayaan yang mencakup ketersediaan pembiayaan jangka panjang, masih tingginya suku bunga real domestik dibanding negara-negara pesaing, dan masih terjadinya disintermediasi seringkali menjadi hambatan dalam kegiatan ekspor produk Indonesia. Ketersediaan pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk ekspor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat transparan, akuntabel, dan independen, bertanggung jawab kepada menteri dan mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia antara lain: A. Memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak terkait dalam rangka ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Yang B. Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek untuk meningkatkan ekspor nasional. Yang C. Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Fasilitas pembiayaan diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional dalam bentuk A. Pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas pembiayaan baik berbentuk tunai maupun non-tunai yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Yang B. Penjaminan. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya. Yang C. Asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi dapat diberikan dalam bentuk 1. Asuransi atas resiko kegagalan ekspor. 2. Asuransi atas resiko kegagalan bayar. 3. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri. Yang keempat, asuransi atas resiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor. Yang keempat, kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang. Dalam perdagangan luar negeri, yang menjadi prioritas utama adalah kepuasan pelanggan atau importir. Salah satu indikatornya yaitu kualitas barang yang diperjualbelikan. Banyak kasus yang terjadi disebabkan karena kekurangan kesempurnaan dalam mempersiapkan barang, sehingga ketika barang tersebut telah sampai di gudang pembeli atau importir, mereka merasa tidak puas dan pada akhirnya mengajukan komplain ke pihak penjual atau eksportir. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain
Yang pertama, pengiriman barang terlambat disebabkan oleh kesulitan administrasi, pengaturan pengangkutan, peraturan pemerintah di negara setempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, mutu barang yang tidak sesuai dengan standar dan pesanan. Yang ketiga, kelangsungan persediaan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, pengepakan yang tidak memenuhi syarat. Yang kelima, keterlambatan dalam pengiriman dokumen-dokumen pengapalan. Bagaimana cara meminimalisir hal tersebut? Banyak cara yang dapat dilakukan, antara lain penjual atau eksportir harus mempunyai hubungan yang baik dengan pengangkut atau perusahaan pelayaran sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Menguasai prosedur transaksi ekspor-impor, mengikuti perkembangan terkait perubahan peraturan ekspor-impor, memastikan barang yang dikirim telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, memastikan persediaan barang yang ada di gudang agar distribusinya lancar, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.